yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Warga Surakarta, kemudian Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, beserta para wakil ketuanya, dan juga tak lupa kepada para calon mahasiswa baru yang kami banggakan. Pada pagi hari ini saya selaku wakil ketua 4 bidang Humas, Kerjasama dan Perencanaan diberi tugas oleh panitia PKKMB STT Warga Surakarta tahun 2020 ini untuk menyampaikan beberapa tupoksi atau yang lainnya tentang wakil ketua 4 bidang Humas dan Kerjasama ini. Oke. Bidang Humas dan Kerjasama ya, di STT Warga Surakarta ini ya, itu telah dibentuk oleh Pak Ketua ya, dalam hal mengembangkan hubungan dengan masyarakat, kemudian kerjasama dengan dunia industri atau dunia kerja yang lainnya, baik swasta maupun negeri ya. Maka dibentuklah apa yang namanya Wakil Ketua Bidang Humas, Kerjasama dan Perencanaan. Hal ini memungkinkan karena di dalam Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta ini untuk menjalin atau untuk menjalin hubungan kerjasama tadi itu telah memenuhi beberapa komponen, dan komponen itu semuanya itu tersedia dengan baik. Misalnya komponen tentang sumber daya manusia ya. Jadi beberapa sumber daya manusia ini ya, itu adalah semua dosen, staf pengajar, pendidik dan sebagainya, laboran, semua berkualifikasi sesuai dengan anjuran daripada Dikti. Di samping itu mereka dibekali dengan beberapa keterampilan-keterampilan yang di luar daripada bidang pengajarannya, sehingga beberapa stakeholder yang memungkinkan untuk kerjasama di luar pengajar pendidikan masih bisa dilakukan. Satu. Kemudian sumber daya kelembagaan jelas di sini ya. Di dalam kelembagaan di STT Warga di sini ya, itu telah dibentuk beberapa unit-unit yang menunjang terselenggaranya PBM di STT Warga ini ya. Misalnya di sana ada unit penjenengan mutu ya. Kemudian untuk kegiatan mahasiswa ada di bidang 3 ya. Semua kegiatan melakukan olahraga, kemudian manajemen, peningkatan manajemen baik soft skill maupun hard skill-nya itu sudah terwujud. Kemudian fasilitas. Nah, ini sumber daya fasilitas. Jelas di sini ya. Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta ya. Itu jelas itu walaupun di sana ada program studi S1-nya ya, tetapi mayoritas ya atau istilahnya cikal bakal daripada STT Warga Surakarta ini adalah pendidikan vokasi, sehingga fasilitas-fasilitas dalam bentuk lab ya itu semua menuju ke vokasi, artinya ke keterampilan. Nah, ini yang istilahnya memungkinkan sekali pihak-pihak atau stakeholder yang lain itu pasti akan melirik di STTW ini ya. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya alumni. Alumni STT Warga memang kalau yang dari S1 belum ya, tapi untuk yang alumni Diploma 3 itu kita sudah menghasilkan ribuan yang sudah tersebar di
seluruh penjuru tanah air kita, dan mereka siap untuk membantu kemajuan ya daripada SCTW yang kita cintai ini. Dan tupoksinya ya, atau tugas pokok dan fungsi atau tanggung jawab daripada bidang 4 ini. Membidangi kerjasama ya, yang pertama membidangi kerjasama antara lembaga pendidikan dan institusi pemerintah maupun swasta. Artinya di sini ya, kami dari bidang 4 ini membantu ketua SCT Warga ini untuk memberikan suatu kerjasama baik pada lembaga pendidikan atau institusi yang lainnya, baik yang pemerintah maupun swasta. Kemudian yang kedua ya, itulah ini menyalurkan ini. Nah, itu mempersiapkan pengaturan penyaluran alumni SCT Warga Surakarta yang kita akan berkoordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta. Artinya apa? Bahwa kita punya istilahnya program ya, bahwa anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang akhir sebelum TA itu kita wajibkan untuk melakukan tes pekerjaan di kampus ini. Nah, dengan jalan ya, maka wakil ketua 4 bersama staf ya, itu sebelum mulai awal tahun itu selalu melakukan kunjungan industri, kemudian melakukan koordinasi dengan beberapa perusahaan yang akan memberikan istilahnya kesempatan untuk para calon-calon mahasiswa yang akan lulus nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dalam pembinaan dan pengembangan organisasi alumni. Jelas di sini ya. Kemudian yang keempat, bersama dengan pejabat seluruh lainnya merencanakan strategi penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini umum ini ya. Kemudian yang kelima, menyusun rencana anggaran kegiatan bidang humas, kerjasama dan perencanaan. Nah, ini tiap tahun. Jadi perencanaan tentang kegiatan selama setahun itu harus kita lakukan. Kemudian yang ketujuh adalah merencanakan pengembangan beragam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Jelas di sini ya. Kemudian yang kedelapan, sebagai tempat rujukan dalam mencari tempat untuk kegiatan magang bagi tenaga pengajar atau dosen dan mahasiswa. Artinya bahwa mahasiswa ataupun dosen yang memerlukan tempat perusahaan atau apapun untuk magang ya, maka bisa berkoordinasi dengan wakil ketua bidang 4 ini. Ya. Dan yang terakhir yang 10 ya adalah menjembatani antara STT Warga Surakarta dengan instansi lain dalam hal bantuan hibah ya. Nah, ini sudah sering kita lakukan ya, istilahnya dalam hibah berhibah ini ya, beberapa perusahaan telah menghibahkan ya beberapa baik peralatan ya atau untuk alat-alat praktek, sarana prasarana untuk praktek anak-anak kita ya, itu ke kampus tercinta kita ini ya. Nah, kemudian ajas kerjasama, jelas dalam kita itu kerjasama dengan instansi lain baik swasta maupun negeri ya. Itu yang pertama itu harus saling menguntungkan ya. Jadi kita harus istilahnya saling menguntungkan baik yang di perusahaan atau instansi swasta negeri ya dengan kampus kita.
kemudian saling menghormati, ya, kepatutan dan kelayaan. Jadi artinya dalam hal kerjasama itu yang dikerjasama itu harus patut dan layak untuk dikerjasamakan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya di sini adalah transparan dan accountable, ya, jelas di sini. Kemudian yang kelima, sesuai dengan visi dan misi SCT warga, ya. Jelas di sini harus tidak boleh melenceng daripada visi misi ataupun tujuan nanti di SCT warga Surakarta. Dan yang keenam, memanfaatkan potensi dan sumber daya sendiri, ya. Dan yang ketujuh, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, ya. Jadi kita harus sesuai dengan aturan, baik aturan dari negara maupun dari aturan kedua belah pihak yang kita kerjasamai. Nah, itulah tadi ya beberapa hal yang bisa saya berikan, ya, kita informasikan kepada audien, ya, baik Bapak maupun adik-adik mahasiswa baru, ya. Semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa berkenan. Sekian.